Podcast Telaah Filosofis Strategi Pembelajaran Ideal dalam Pendidikan Islam dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Aulia Eka Desiana Putri, NIM 20 20 11 52, dan Muhammad Aditya 20 20 11 82, dan Muhammad Karisuddin Irsyad 93 21 32 919. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sendiri dimaknai sebagai upaya seorang guru untuk menggerakkan peserta didik agar mau melakukan aktivitas belajar. Hanya saja, strategi pembelajaran bukanlah kegiatan yang sederhana, karena setiap langkah dalam pembelajaran disertai pergerakan segala kemampuan untuk mencapai pembelajaran. Sebab yang kedua adalah strategi pembelajaran pendidikan Islam perspektif Al-Quran dan Hadis. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan secara eksplisit tentang metode atau strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Metode-metode itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada metode al-hikmah, yakni perkataan yang bijak yang disesuaikan dengan tingkat keilmuan mereka. Seringkali dikatakan juga dengan perkataan yang tegas dan benar. Yang kedua ada metode mau'idah hasanah, yakni dengan memberikan nasihat yang menyentuh jiwa sesuai dengan telaah pengetahuan yang sederhana. Dan yang terakhir ada metode al-mujadalah, yakni perdebatan dengan cara baik melalui logika dan retorika yang halus dan terlepas dari kekerasan dan umpatan. Ketiga metode ini tercermin dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran kontemporer. Dalam membangun model pendidikan Islam kontemporer, maka pendidikan harus mengoptimalkan peran fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan. Melalui pendayagunaan fitrah manusia, maka akan melahirkan berbagai kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri manusia. Arus modernitas harus dikawal dengan menguatkan sistem pendidikan Islam secara utuh. Caranya dengan memperbaiki kualitas pembelajaran di lingkungan pendidikan Islam, meningkatkan pemerataan sarana prasarana, meningkatkan pengawasan, mengutamakan aspek afektif dalam penilaian di samping aspek kognitif dan psikomotorik. Semua ini untuk mencegah dari tindakan yang menyimpang. Selain itu, penguatan pendidikan Islam bisa dilakukan dengan memperbaiki serta meningkatkan pelayanan pendidikan Islam, baik secara internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, pendidikan Islam harus berperan tampil secara nyata untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang benar-benar manusia sesuai kodratnya sebagai ciptaan Allah, agar mampu melahirkan generasi bangsa yang soleh secara spiritual dan sosial. Urgensi strategi pembelajaran humanis dalam pendidikan Islam. Pendidikan humanis memandang bahwa peserta didik adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Karena itu, dalam pandangan ini, peserta didik ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran, sementara guru diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog peserta didik. Pendidikan humanis dalam Islam adalah suatu pemikiran sebagai suatu ajaran agama yang di dalamnya mencakup pengajaran kepada manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Islam sebagai agama rahmatul lil alamin memberikan pengajaran kepada manusia untuk menjadi makhluk yang sempurna.
Pendidikan Islam sebagai agen pencerahan dan penyelamatan hidup manusia yang sangat membutuhkan pondasi yang kuat, arah yang jelas, dan tujuan yang utuh.